Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati Allah taala, mari kita dengarkan sejenak kajian ini karena waktunya cuma pendek saja sampai Isya ya. Lebih bagus kita perhatian kemari dulu nih. Firman Allah yang lalu saya ulang sedikit ya. Kita membaca kemarin itu firman Allah, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Beri kabar gembiralah orang-orang munafik itu dengan berita azab yang sangat pedih yang akan mereka terima di akhirat. Siapa ini? Munafik. Nah, jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah taala, munafik ini di neraka lebih parah siksaannya dari orang kafir. Hati-hati loh. Sedangkan yang namanya munafik itu formalnya itu muslim. Jangan kita pikir ya itu kan orang kafir. Tidak. Di dunia kita sekarang ini munafik itu statusnya muslim, Pak. Datang ke masjid, sholat Jum'ah, hadir, dengerin khutbah, tapi di mata Allah dia munafik. Nanti azabnya dia itu lebih parah dari orang kafir asli. Wah, mendengar dia sudah seram gitu ya. Nah, jadi setiap orang harus betul-betul berusaha ya, sedapat mungkin dia menjauhi sifat-sifat munafik yang disebutkan Allah dalam Al-Quran itu. Jadi jangan umpamanya seseorang mengatakan, kita kan muslim masuk surga. Kalau muslim di mata Allah. Tapi kalau di mata kamu saja kamu muslim, di mata Allah kamu munafik, itu jangan berharap masuk surga. Jangan berharap masuk surga. Nah, jadi oleh karenanya hati-hatilah dengan yang disebut munafikun. Dan soalnya masalah munafik ini tidak ada yang bisa menjaminnya. Ya. Si fulan apakah dia munafik? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu dia munafik atau tidak. Manusia tidak ada yang tahu. Nah. Lalu sifat munafik ini salah satunya ya disebut dalam Al-Qur'an, mereka ini memberi dukungan kepada orang kafir untuk berkuasa. Nah, itu salah satu sifat mereka. Jadi umpamanya ada pemilihan calon ya penguasa lah di tingkat apa. Mereka ini menokohkan, menjagokan orang kafir. Ternyata itulah yang dikatakan munafik. Ya. Jadi siapa yang mendukung calon pemimpin ataupun pemimpin yang sudah berjalan dan pemimpin itu kafir, dialah yang dikatakan munafik. Karena orang mukmin tidak mungkin memberi dukungan kepada orang kafir untuk berkuasa. Nah, jadi kalau begitu, kalau ayat ini kita bawa zaman sekarang, wah, banyak yang masuk dalam jeratan munafik. Karena secara umum orang zaman sekarang, kata mereka, tidak penting apa agamanya, yang penting kinerjanya bagus. Ya, ini kan sudah mulai kan? Cara berpikir orang, bagi saya tak penting apa agamanya, yang penting bagus kinerjanya. Oh, kamu sudah berada dalam lingkaran munafik yang disebut Allah itu. Karena kamu sudah memberi dukungan kepada orang kafir untuk menjadi aulia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi ada pilihan-pilihan orang mukmin untuk menjadi calon penguasa, dia tidak bela. Justru yang dia dukung adalah orang-orang kafir tadi. Ayabtaquna indahumul izzah, lalu kata Allah kepada mereka ini, wahai orang munafik, apakah kamu itu menginginkan kemuliaan dari orang-orang kafir itu? Padahal kemuliaan itu milik Allah seluruhnya. Begitu ya.
Kan biasanya orang mendukung pemimpin itu kan ada yang dicarinya, Pak. Ya, koneksi, hubungan, kedekatan, kan begitu kan? Nah, kedekatan. Nah, itulah kata Allah. Apakah kamu mau mencari kemuliaan dari orang kafir itu sehingga kamu mendukung dia? Padahal kemuliaan itu milik Allah seluruhnya. Jadi ayat ini di zaman sekarang ya menjadi aktual ini. Ya. Nah, di tengah-tengah hiruk pikuk orang mendukung pemimpin-pemimpin begitu. Kemudian ayat 140 masih lanjutan. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum. Artinya, padahal Allah telah menurunkan kepada kamu dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari dan diolok-olok. Nah, masih ingat Bapak ayat 51 Al-Maidah diolok-olok kan? Masih ingat kita ya? Kalau kamu mendengar ayat-ayat Allah diolok-olok atau diingkari, jangan kamu duduk beserta mereka yang mengolok-olok itu. Duduk pun gak boleh. Jadi ibaratnya dalam satu forum ada yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, tinggalkan, keluar. Dan ini biasanya Pak ya, ini pukulan berat bagi si pembicara. Ketika ada keluar satu, apalagi dengan wajah ketidaksukaan, itu pukulan itu. Apalagi kalau sempat beramai-ramai orang keluar, itu bisa bubar. Nah, perintah Allah begitu. Jadi kalau ada di dalam suatu majelis orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, jangan kamu duduk di situ. Tinggalkan itu. Fala taq'udu ma'ahu. Ya, jangan duduk beserta mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu ya berbuat demikian, kamu duduk di situ, kamu itu dianggap serupa dengan mereka. Apalagi kamu diam saja, tidak memprotes, gitu ya? Berarti apa? Nggak setuju. Ya, bila kamu melanggar larangan setelah kamu mengetahuinya dan kamu rela duduk bersama mereka di tempat di mana ayat-ayat Allah dikufuri, dihina, diolok-olok, kamu mendiamkan hal itu, maka kalian ikut berserikat bersama mereka dalam apa yang mereka lakukan. Oleh karenanya Allah mengatakan, innakum idzam mithluhum, tentu kamu serupa dengan mereka, yakni dalam dosa. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru. Ini ada hadis agak sedikit ya, ada tambahannya nih Pak. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan duduk di meja yang di atasnya disajikan minuman khamar. Wah. Jadi kalau ada restoran, lihat jelas kita khamar begitu ditaruh, jangan masuk ke situ. Karena Allah menganggap kamu sudah apa? Iya, sama. Begitu Pak ya. Jadi kadang-kadang kan restoran mewah ya, kita duduk tiba-tiba di depan pintunya itu atau ya dekat-dekat, pokoknya di restoran itu dipajang apa? Khamar. Ya, kita tahu bahwa itu khamar. Kata Rasulullah apa? Jangan duduk ya ala ma'idah yudaru 'alaiha al-khamr, yang di situ diedarkan minuman khamar. Jadi tidak sembarangan, ternyata masuk restoran pun nggak sembarangan kita. Ya, nah, lihat kiri kanan. Jadi sebelum pesan, ya sebelum pesan makanan, lihat kiri kanan. Ada nggak? Bahkan kalau perlu Pak, ketika dia menyajikan menu, gitu ya. Di menu itu kan kelihatan. Oh, ada pesanan, ada. Kalau orang mau pesan khamar boleh, ada. Bubar, tinggalkan itu, keluar lagi.
Kenapa? Kemana Pak? Mau pesan apa? Oh enggak jadi. Kenapa? Kamu rupanya di sini di menu ini ada khamar. Kami nggak boleh duduk di sini. Jadi begitu Pak. Ini Pak sudah dipesan, dia udah nggak jadi, batal. Ini untuk memberi pelajaran dan pengajaran kepada mereka, ya, bahwa di dalam Islam itu tidak boleh. Larangan dalam ayat ini yang dialihkan kepadanya adalah firman Allah Ta'ala surat Al-An'am, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taqul ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Apabila kamu melihat orang-orang mengolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkan mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim sesudah teringat akan larangan itu. Baik, kemudian berikutnya kata Allah, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah nanti akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir itu bersama-sama di dalam neraka jahanam. Jadi orang munafik itu jangan berharap masuk surga. Gitu ya Pak ya? Karena mereka nanti akan satu tempat dengan orang-orang kafir. Ya Allah. Jadi kalau ayat-ayat ini direnungkan, ya kita bisa apa namanya Pak ya? Kita bisa sedih terus itu. Ya. Apakah kita ini masuk mana kita ini? Kan cuma ada 3 golongan kan? Mukminun, kafirun, munafiqun. Enggak ada yang keempat itu, enggak ada. Ya. Kalau dia tidak mukminun, kafirun. Tidak kafirun berarti munafiqun. Jadi itulah golongan manusia 3. Kemudian masuk ke ayat 141. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Nah, ayat ini menceritakan lagi-lagi tentang sifat watak munafik yang suka memasang 2 kaki, Pak. Dia bergaul dengan kaum muslimin, orang mukmin, tetapi dia punya kedekatan dengan orang kafir. Itu salah satu ciri mereka ini. Ya Allah, ya zaman sekarang banyaknya orang seperti ini, Pak. Dengar terjemahan, kita terjemahin dulu ya ayat 141. Siapa mereka munafik itu? Orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada diri kalian, wahai orang mukmin. Nah, jadi menunggu ada nggak kejadian di tengah orang mukmin ini? Jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah. Nah, jadi kalau umpamanya dalam suatu persaingan, ya orang mukmin menang. Posisi munafik ini mendekat ke orang mukmin, begitu Pak. Ya, dia akan mendekat kepada orang mukmin. Tapi nanti kalau orang mukmin kalah, yang menang orang kafir, dia ke sana. Jadi itulah pengertiannya pasang 2 kaki. Nah, kalau kita bayangkan sekarang Pak, kan begitu kan? Ya, di dunia politik kita lah ya. Dunia politik kita, beginilah manusia-manusianya. Jadi mereka itu dalam setiap waktu memasang 2 kaki aja. Kalau sini menang, saya sudah di sini. Nanti kalau sini menang, saya juga punya akses ke sini. Karena bagi mereka itu dunia. Makanya bagi istilah mereka ya, istilah mereka kata dia apa?
istilah yang populer ini ya, yang ada kepentingan abadi. Yang ada kepentingan abadi. Nah, jadi mereka setiap momen dia harus dapat jatah di situ. Jadi tidak ada musuh yang abadi kata dia. Tidak ada musuh yang abadi. Yang ada apa? Kepentingan yang abadi. Nah, inilah ciri-ciri mereka ini. Ciri-ciri munafik itu. Tapi tak semua orang yang berada di situ itu seperti ini. Tidak semua. Pasti di situ juga ada orang-orang yang memiliki komitmen. Nah, disinilah kita perlu apa? Perlu bisa membedakan. Oh, kelompok ini hanya ingin kepentingan saja. Tapi kelompok ini, oh ini idealis ini. Nah, mereka ini beda ini. Biar mereka dimusuhi, dia tetap menjaga apa? Idealismenya. Jadi ini di sinilah kita harus pinter itu. Siapa yang harus dibela, diduduki itu siapa? Karena tak semuanya jelek. Ya, tidak semuanya buruk. Pasti di tengah mereka itu ada. Jadi kembali ya, kalau kita lihat ayat Quran, jika terjadi bagimu kemenangan, artinya kemenangan di pihak kaum mukminin. Munafik ini berkata kepada orang mukmin, Pak, berkata, bukankah kami turut berperang beserta kalian? Nah, munafik, kami kan ikut juga berjihad bersama kamu. Tapi dia paling belakang. Ya, orang munafik itu berjihadnya, Pak, bukan di depan, paling belakang. Jadi kalau mati dia paling belakangan. Karena dia nggak mau mati sebenarnya. Ya. Dan jika orang kafir mendapatkan kemenangan, nanti ngomongnya lain lagi kepada orang kafir. Bukankah kami turut memenangkan kamu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Wah, dahsyat Pak ya. Jadi Allah membongkar rahasia kaum munafik di ayat 141 ini. Nah, jadi mereka ini suka bermuka dua. Masuk ke tengah orang-orang mukmin, dia bilang kita sama. Kita kan sama-sama muslim. Kita kan sama-sama muslim loh. Nah, dalam arti kalau nanti jazakallah, alhamdulillah. Ya. Jazakallah. Jadi kalau orang mukmin nanti menang, dia mengatakan kita kan sama mau muslim. Gila orang mukmin kalah, orang kafir menang, saya juga punya andil sama kamu. Justru saya yang menghadapi orang-orang muslim itu. Ya, untuk membela kamu. Jadi beginilah kira-kira, bukankah kami turut memenangkan kamu, membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat. Artinya apa? Tunggu saja nanti hari kiamat akan ketahuan itu, ya. Nah, Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Nah, jadi di dunia ini walaupun orang muslim itu mungkin kalah dalam hitungan dunia, tetapi mereka tidak akan diberi Allah, orang-orang kafir itu tidak akan diberi Allah jalan untuk memusnahkan orang-orang beriman. Tetap Allah jaga. Begitu Pak ya. Nah, jadi orang mukmin itu tetap dijaga walaupun secara duniawi, secara angka kalah. Nah, jadi jangan takut, jangan khawatir untuk bersama orang-orang mukmin. Allah Ta'ala mengabarkan tentang orang-orang munafik bahwa mereka, orang munafik ini menantikan musibah keburukan yang menimpa orang-orang mukmin. Dalam arti orang munafik itu berharap negara kaum muslimin itu hancur dan kekufuran mengalahkan mereka sehingga agama mereka lenyap. Maka kata Allah,
fa in kana lakum fathun minallah, jika kamu orang mukmin mendapatkan kemenangan, ya, keunggulan, pertolongan dari Allah, atau mendapatkan harta rampasan, apa kata mereka kepada orang mukmin, kepada Rasulullah dahulu, bukankah kami turut berperang beserta kamu? Walaupun dia berperang itu malas-malasan, udah hampir selesai perang baru dia datang. Yang penting apa? Kalau menang dia dapat bagian, gitu kan? Nah, yakni mereka berharap bisa dekat dengan orang mukmin dengan kata-kata ini. Wa in kana lil kafirin nasibun, kalau sekiranya terbalik, yang menang itu orang kafir, mereka ini betul-betul berpihak kepada orang kafir. Itu dia, Pak. Ya, dengan harapan akan mendapatkan bagian kemenangan itu dari orang-orang kafir. Jadi ayat ini walaupun menceritakan masa lalu, ini kan ayat ini menceritakan orang munafik di zaman Rasulullah nih. Tetapi persis seperti itu juga yang kita alami di zaman sekarang. Ya, itu juga yang kita alami. Nah, cuma kita tidak menyebutnya kata-kata munafik, gitu ya. Nah, sebutannya tidak munafik, walaupun di mata Allah memang mereka ini adalah munafik. Jadi siapa, kalau kita membuat 3 golongan ini, orang mukmin, orang yang betul-betul memperjuangkan Islam. Orang kafir yang benci sama Islam. Dan itu di zaman sekarang ada kan? Nah, benci Islam. Yang ketiga, yang abu-abu ini, yang hanya di kepala mereka itu jabatan. Siapapun yang menang, bagi dia yang penting dapat kursi. Inilah munafikin. Tergantung siapa yang menang. Ya, yang berpotensi menang. Berpotensi menang, dia ke situ. Jadi bagi mereka ini tidak ada perjuangan idealisme. Ya, yang ada adalah kepentingan. Siapa yang menawarkan, ya, kan biasa itu kan. Kalau dalam setiap persaingan, nah, kamu kira-kira masa kamu berapa? Kekuatan kamu berapa? Ya, semuanya diukur berdasarkan itu. Nah, jadi dijanjikanlah ada 1 kursi, 2 kursi, kayak begitu. Nah, dia pun udah merasa aman, karena bagi mereka ini tidak jauh-jauh, hanya dunia. Ya, dia tidak peduli siapa yang dibelai, mau mukmin, mau kafir, bagi dia nggak penting agama. Karena memang mereka ini tidak peduli sama agama sebenarnya. Orang munafik itu tidak peduli sama agama. Yang penting adalah kesenangan. Ya, uang. Jadi memang Bapak-bapak yang dirahmati Allah, di setiap zaman, di setiap tempat, ya, orang mukmin itu ya memang sering tidak populer. Betul kan, Pak? Nah, sering kalah dalam bersaing. Orang mukmin itu yang begitu. Karena mereka menjual apa? Yang dijual mereka prinsip. Kami punya prinsip begini. Nah, menghadapi manusia zaman sekarang, bagi orang yang hidup zaman sekarang ini bukan prinsip. Itu lagi kepentingan itu. Kira-kira kalau saya dukung kamu, saya dapat berapa? Betul enggak? Kan semuanya udah begitu kan? Nah, ada sekian yang bertarung dalam pemilih kontestasi yang kecil-kecil aja lah, wilayah tertentu. Calon A, calon B, calon C. Penduduk, kalau saya milih kamu, berapa dapat saya? Jadi selama masyarakatnya masih punya pola seperti ini, jangan harap siapapun yang jadi pemimpin hancur.
Jadi betul juga, pemimpin itu ditentukan oleh siapa? Yang memilih. Kalau yang memilihnya jahat, pemimpinnya yang naik pasti jahat. Jadi memang betul. Artinya apa? Pemimpin itu cermin dari siapa? Rakyatnya. Jadi kalau kamu lihat ada pemimpin jelek, sebenarnya yang jelek itu rakyatnya itu. Karena yang memilihnya itu rakyatnya itu. Ya kadang-kadang kita paham begini, tapi ya artinya apa? Seperti angin lalu aja. Oh iya sih, betul ya. Pemimpin itu cermin dari rakyat. Karena rakyatnya ini tidak mikirin agama, yang dipikirannya perutnya. Kami 3 orang nih satu rumah nih, berapa satu orang hitungannya? Itu yang ada di kepalanya. Lumayan juga ya, per 300.000. 300, padahal uang 300.000, beli apa dia udah habis. Mungkin 2 hari pun gak cukup Pak, habis. Nah, ya 300.000 yang memilih situ 3 orang, ayahnya, si ayah, ibu, anaknya 1. Oke, amplopnya nanti benar sebegitu. Bahkan kalau datang menawarkan 400.000 per orang, pindah dia. Coba. Jadi yang rusak sebenarnya siapa? Rakyatnya itu yang sudah rusak. Itulah keadaan di mana-mana. Coba si rakyatnya ini, ya, coba si rakyatnya ini datang, Pak, saya ini rencana mau mencalon, ya, apa program kamu? Begini. Nah, yang penting Pak nanti pokoknya kita hargailah, nah, kita hargailah berapa orang di rumah ini Bapak, nah, kita hargai. Coba sekiranya orang mukmin, rakyatnya orang mukmin, saya tidak butuh amplopmu. Berapapun kau bayar saya tidak akan mau. Yang saya cari pemimpin beriman. Ya, yang begini ini berapa orang Pak? Jadi lagi-lagi ya, di tengah masyarakat yang sakit tidak akan muncul pemimpin yang amanah. Ya, masyarakat itu yang sakit sebenarnya. Nah, jadi kerja dakwah ini apa Pak? Nah, dakwah ini ya mengobati masyarakat yang sakit itu. Itulah sebenarnya tugas dakwah itu. Masyarakat kita ini sakit, yang ada di pikirannya perut. Nah, bagaimana mengobati masyarakat ini supaya yang di pikirannya Allah, agama, bukan perut. Perut tetap diisi ya, tetapi jangan perutmu yang kau jadikan sebagai ya tujuan hidupmu. Baik, lalu selesai ayat ini, kita masuk ke ayat berikutnya 142. Allah berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Sesungguhnya orang munafik ingin menipu Allah. Dia ingin menipu Allah. Ya. Padahal bagaimana? Allah yang akan membalas tipuan mereka. Nah, coba ini luar biasa ya.
awal ayat 142 ini Allah membeberkan strategi orang munafik ini sebenarnya rencananya mau menipu Allah. Artinya apa? Bagi mereka iman itu tidak penting. Ya, itu kan hanya Allah aja yang mau itu kamu beriman. Ya kita ngaku aja sebagai muslim udah beres. Tapi di lapangan tidak usah kita pakai agama. Menipu tidak? Menipu tidak? Iya kan aja mengaku muslim. Ya sesekali datang ke masjid. Ya, Ramadan puasa. Mereka mau menipu Allah. Tapi kalau sudah bicara ini di luar agama, nggak usah pakai agama lah. Ya, bicara bisnis ya bisnis, bicara kekuasaan ya kekuasaan, nggak usah bawa agama. Mereka mau menipu Allah, lalu Allah memberi pernyataan apa? Allah yang akan membalas tipuan mereka. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Apabila mereka berdiri untuk salat, kalaulah terpaksa harus salat umpamanya ya, mereka berdiri dengan malas. Inilah kira-kira zaman kita itu malas datang ke masjid, Pak. Karena orang mukmin itu salatnya bukan di rumah, betul enggak? Sholatnya itu di masjid. Lalu mereka nggak mau ke masjid. Udah pulang capek dari kerjaan, mau mampir-mampir lagi di masjid. Betul apa ini? Dia datang baru azan, kan sholat di rumah bisa. Nanti di rumah mandi dia enak, segar. Aduh berat pengen istirahat dulu sebentar. Lewat maghrib, lewat isya. Kalau sudah sampai di rumah godaannya tinggi tidak? Tinggi. Saya sendiri Pak kalau pulang, macet-macet, bagaimanapun saya harus paksakan sholat sebelum sampai ke rumah. Karena saya merasakan kalau sudah sampai ke rumah malas. Jadi masih ada masjid yang buka, mampir aja di situ. Karena kalau sudah sampai di rumah, kita pun sudah tidak bisa lagi. Itu dunia, ya. Artinya diri kita ini lebih condong kepada kesenangan, kenikmatan, begitu. Jadi orang munafik itu kalaupun mereka sholat, berdiri sholat, mereka berdiri dengan malas, berat sekali. Makanya kadang-kadang mendengar imam baca ayat, gak usah panjang-panjang Pak Ustaz, pendek-pendek aja lah. Ya, kalau imamnya dirasa kepanjangan, batuk-batuk dia Pak. Saya nggak mau lagi ke masjid itu imamnya bacanya panjang. Padahal orang mukmin itu Pak ya, mendengar Al-Quran ya gimana? Aduh senang. Bahkan kadang-kadang kita kalau iman itu benar ya Pak ya, imam mungkin membaca pendek lah ya, entah 2-3 ayat. Aduh, imam ini pendek banget ayatnya, tidak sempat kita meresapinya. Begitu ya. Itu kalau iman lagi bagus tuh, lagi naik tuh. Tapi ya kalau iman lagi turun, jangan terlalu panjang Pak Ustaz. Jadi inilah manusia, iman itu naik turun. Ya, iman itu naik turun. Nah, jadi itulah kita khawatir jangan sampai kalaupun turun iman itu jangan sampai drop.
berat, malas datang ke masjid. Iya. Nah, mereka tadi berdiri dengan malas. Kalaupun mereka datang ke masjid, mereka bermaksud pamer dengan sholat di hadapan manusia. Oh, rupanya target dia ke masjid itu ada, Pak. Ya, target dia untuk pamer. Supaya dibilang orang, oh bapak ini sering rajin ke masjid loh. Ya, biasa kita lihat kan, kalau giliran mau pilkada, wah kesolehan itu kelihatan Pak, baju koko kemana-mana. Ya enggak? Kalau perlu umroh, nah menjelang pilkada umroh, atau buat pengajian di rumahnya, atau panggil anak yatim. Ini semuanya apa ini? Pamer. Tujuannya, wah ini calon kita ini agamanya bagus. Hanya itu dalam pikirannya. Begitulah munafik. Ya, bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Dia ingin Allah itu sangat sedikit. Dia sebenarnya tidak mengingat Allah Ta'ala. Yang diingatnya adalah dunianya. Kemudian ayat 193, mudzabdzabina baina dzalik. Mereka itu dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir. Ya. Jadi sifat keraguan ini sering sering menimpa orang-orang munafik itu. Mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Ragu antara yang demikian, antara iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan orang beriman dan tidak pula kepada golongan orang-orang kafir. Jadi tengah-tengah. Ya. Dia juga tidak mau dibilang kafir, Pak. Tapi sama orang mukmin dia nggak bagus hubungannya. Waduh, ya. Sering mereka ini memunculkan ya begitu, tuduhan-tuduhan, ya, tuduhan-tuduhan. Wah, saya nggak berani kalau menunjukkan diri sebagai Muslim, nanti orang lari dari saya. Maka kamu sekali-kali tidak akan, wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yudlilillahu, siapa yang disesatkan oleh Allah taala tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk. Falan tajida lahu. Siapa yang disesatkan oleh Allah taala, tidak ada orang yang bisa memberikan jalan untuk mendapatkan petunjuk. Jadi itu orang munafik itu berarti orang-orang yang telah disesatkan Allah Ta'ala. Kalau sudah disesatkan Allah, tidak ada yang bisa menunjukinya. Begitu kira-kira ringkasnya ya. Jadi dalam konteks ini siapa orang munafik? Jadi makanya orang munafik itu dikasih pandangan, disadarkan, nggak berubah-berubah. Kenapa? Karena disesatkan oleh Allah. Jadi diajak diskusi pun, diberi penjelasan, keterangan, ya. Kamu apa yang kamu dapatkan dari dunia ini? Jabatan itu berapa lama lah? Nanti kalau orang yang kamu bela itu menang, dia pun lupa sama kamu. Kamu begitu ya? Kamu itu hanya kuda tunggangan saja. Tapi tidak akan berubah, masih tetap. Dan karena kata Allah apa? Siapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, engkau tidak akan mendapatkan jalan untuk menunjuki dia. Jadi kita meminta kepada Allah Ta'ala agar jangan sampai kita dimasukkannya dalam
golongan orang-orang munafik. Mari kita lihat penjelasan ayat ini. Di dalam surah Al-Baqarah juga ada sebutan-sebutan munafik, di mana mereka ini mau menipu Allah Ta'ala dan mau menipu orang beriman. Dan begitu juga di sini Allah berfirman tadi apa? Orang munafik itu menipu Allah, padahal Allah yang membalas tipuan mereka. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Allah Ta'ala tidak dapat ditipu, sebab Dia Maha Tahu yang rahasia dan yang ada di dalam dada manusia. Akan tetapi orang munafik karena kebodohan, minimnya ilmu mereka atau akal mereka, mereka ini meyakini bahwa sebagaimana kehidupan mereka bisa diterima oleh kaum muslimin di dunia dan berlaku pada mereka hukum-hukum syariat yang lahir, maka demikian juga halnya dengan kehidupan mereka di hari akhirat di sisi Allah, bahwa Allah akan menerima kehidupan mereka sebagaimana Allah mengabarkan tentang mereka bahwa di hari kiamat mereka bersumpah kepada Allah bahwa mereka di atas jalan yang lurus dan istiqamah. Mereka meyakini bahwa hal itu berguna bagi mereka di sisi Allah, ya, padahal Allah Ta'ala sama sekali tidak menghargai mereka nanti di hari akhirat. Jadi ya tertipu. Nah, jadi artinya apa? Ya kita ini kan muslim juga. Jadi kalau muslim, kita nanti akan masuk surga juga. Ternyata di hari akhirat akan masuk surga. Tertipu tidak? Tertipu. Kamu dulu di dunia menganggap bahwa kamu dengan keislamanmu membawa kamu ke surga. Ternyata kamu tidak mendapatkan surga karena kamu di dunia mau menipu Allah. Lalu sekarang Allah balas tipuan kamu itu di hari akhirat. Kemudian wa huwa khadi'uhum, Allah membalas tipuan mereka, yakni Allah yang mengulu-ulu mereka dalam kesesatan dan penyimpangan mereka, membiarkan mereka sehingga tidak meraih kebenaran dan menggapainya di dunia, demikian juga di hari akhirat. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan, barang siapa memperdengarkan amalnya, maka Allah akan memperdengarkan keburukannya. Waduh. Dan barang siapa memperlihatkan amalnya, Allah akan memperlihatkan keburukannya. Rupanya nggak boleh itu memperdengarkan atau memperlihatkan amal, karena itu sifat orang munafik. Orang munafik itu kan kalau beramal itu tujuannya apa? Pamer. Jadi dia mau memperlihatkan, ya, memperlihatkan amalnya, maka Allah akan memperlihatkan keburukannya. Wah, seram ya Pak ya. Dalam hadis yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah menyuruh seorang hamba masuk ke dalam surga menurut penilaian manusia, lalu dia membelokkannya ke neraka. Adapun firman Allah tadi, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka hanya berniat riya, ya, di hadapan manusia. Ini adalah sifat orang munafik dalam amalan paling mulia, paling baik dan paling afdal, yaitu salat. Bila mereka berdiri untuk menunaikan ibadah salat, berdiri dengan bermalas-malasan karena mereka tidak memiliki niat sama sekali untuk salat, tidak mempunyai iman pada salat itu, tidak mempunyai rasa takut, tidak memahami makna salat, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari jalur Ubaidillah bin Zahar sampai ujung sanadnya kepada Ibnu Abbas. Ia berkata, makruh bangkit ke salat sambil bermalas-malasan. Ini ya umpamanya Pak qomat gitu ya. Kadang-kadang kita, ya, diri kita sendiri, aduh enak dulu, aduh berat untuk bangkit itu. Jadi itu disebutkan oleh Ibnu Abbas makruh, artinya sesuatu yang dibenci
bangkit untuk sholat sambil bermalas-malasan, akan tetapi sepatutnya bangkit dengan wajah yang cerah. Karena akan menghadap Allah Ta'ala. Gitu. Keinginan besar dan kebahagiaan yang besar. Oleh karena itu bermunajat kepada Allah, dan bahwa Allah ada di depannya, mengampuninya, mengijabahinya bila ia berdoa kepadanya. Jadi orang kalau sudah mau berdiri sholat jangan semangat, karena dia bakal menghadap siapa? Berhadapan dengan Allah. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan orang yang kita kagumi? Ceria tidak? Oh ceria. Itu manusia, Pak. Jadi orang yang kita simpati, senang berhadapan dengan dia. Kalau bisa apa? Segera. Kalau bisa berlama-lama. Betul enggak? Nah, coba perhatikan Bapak, orang munafik sholat, pengennya cepat-cepat, ayat pendek. Ya, ayatnya pendek, sholatnya cepat. Allahu Akbar, sami Allahu hamid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Persis sifat munafik. Nah, kita tamsilkan aja menghadap kepada Allah seperti menghadap siapa yang paling kamu sukai. Ada orang yang dia idola kamu. Kamu berada di depannya, pengen lama-lama enggak? Iya. Itu idola kita, manusia, pengen lama-lama. Coba kalau dikasih Bapak waktu cuma 3 menit ya Pak ya. Ini ada tokoh ya, Bapak simpati sama dia. Lalu oleh staf dia, Pak cuma ketemu 3 menit aja Pak. Waduh, 3 menit ngomong apa? Saya mau ngomong lama. Coba bayangkan sama Allah, sholat, mau buru-buru. Jadi orang yang cinta sama Allah, orang mukmin menghadap Allah itu nggak mau cepat-cepat. Dia mau berlama-lama. Karena sholat itu pada hakikatnya berjumpa dengan Allah, dan kita berhadapan dengan Allah itu. Makanya nggak boleh orang sholat lihat lirik kiri kanan kan? Karena kamu lagi berhadapan dengan Allah. Seperti kalau kamu berhadapan dengan atasan kamu, ajak bicara, bisa nggak kamu begini? Sebenarnya Pak begini, padahal atasannya itu depannya. Sebenarnya Pak ya, kalau menurut saya, nggak berani kan? Nah, kepada Allah pun kamu tidak boleh kiri kanan lihat, ya? Karena sesungguhnya kamu sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang mukmin itu sholat tenang, tentram, bahagia, ceria. Oleh karenanya dia mendapatkan rahah. Rahah itu apa? Kenikmatan di dalam sholat. Baik, sampai di sini dahulu kajian kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kebaikan ibadah kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.